kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. What's up guys? Kembali lagi di channel Atta Halilintar. Ini aku lagi di rumah baru aku. Ya, tanah yang belum jadi rumah. Yang akan segera dibangun. Ini rumah untuk anakku nanti ya. Ini rumah masa depanku. Tanahnya gede sampai belakang. Tapi waktu itu aku pernah janji sama netizen ngelihat ini kan memang tanah udah puluhan tahun ya. Dan gak pernah begini aja kan, pasti aku tuh percaya di dunia ini tuh bukan manusia doang, ada makhluk lain yang memang diciptakan oleh Yang Maha Kuasa yang kita tidak bisa melihat atau merasakan. Tapi aku tuh setiap lewat sini tuh ngerasanya merinding gitu loh guys ya. Jadi aku tuh sampai jarang banget kesini saking aku merindingnya lihat ini gitu. Ada temanku yang kemarin mau collab bareng, ternyata dia salah satu kemampuannya adalah ya bisa penelusuran, bisa merasakan makhluk. Memang ada beberapa orang yang bisa merasakan seperti itu guys. Coba aku karena takut salah ngomong langsung aja kita, ini dia udah datang. Assalamualaikum Ki Prana. Yep, Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Di Ki, ini aku ada tanah alhamdulillah di sini. Ini sebenarnya tanahnya udah lama. Cuman aku sendiri tuh merinding tiap lewat sini Ki. Ini tuh rencananya nanti dibangun rumah nih buat masa depan aku Ki, buat kayak nanti sama pendamping hidup, dan terutama nih nanti rencananya rumahnya aja tuh buat anakku. Misalnya anakku lahir, ya? Ini tuh buat anakku gitu. Jadi aku kan kerja selama ini, pasti kan nyari nafkah buat keluarga nih di masa depan. Jadi paling nggak anakku pas lahir dia punya kamar, punya rumah, punya tempat tinggal. Jadi aku pengen namain ini, nanti pun namanya kayak nama anakku. Nah, tapi setiap, nggak tahu ya Kang ya, Aki ya, aku tuh selama ini paling 1, 2, 3 kali dong. Saking aku tuh merindingnya. Setiap malam nggak berani. Itu kelihatannya serem banget. Udah lama beli ini tanah? Belum lama-lama banget, tapi umurnya tanah ini udah lama. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya hal hadam, ya hal roh, ya hal gaib, ya hal jasad hadir. Itu artinya apa Ki? Jadi kita coba Memanggil, mengucapkan salam, bukan memanggil ya. Jadi mengucapkan salam kepada makhluk-makhluk yang mungkin ada di seputaran sini. Nah, nanti coba kita cek terlebih dahulu. Wah, saya nggak berani sih Ki ke dalam sini. Apa-apa. Ayo, aman. Ini sih udah laba-labaan semua Ki. Pasti. Tadi ada anak kecil sini. Hah? Dia melintas cepet banget nih, ada di pojokan sini. Punya koin nggak? Koin? Punya koin nggak? Kita coba dulu. Mancing energinya ya, ya. Sorry. Ini beneran Ki? Nih pegang dulu, ntar disangkain tangan saya megang sesuatu. Basah atau kering? Basah atau kering? Dingin tapi Ki. Ya iyalah, kan musim hujan. Oh iya. Ya, ini kita coba tarik energi yang ada di sini. Jangan mana-mana. Kita coba tarik energi yang ada di sini. Saya akan coba masuk, ya. Saya akan coba masuk. Nanti biar dia sentuh ini. Setelah dia sentuh, dia akan meninggalkan bekas energi. Biasanya seperti itu. Saya pastikan tangan saya kosong, tidak memegang apa-apa. Saya akan mencoba memanifestasikan energi yang ada di sini, Pak. Jadi okay. Siapa yang mau merasakan energinya nanti? Atta sendiri atau siapa? Oh, aku takut. Enggak. Iya dong. Jadi kan biar ini Ale, membuktikan. Ale. Jangan Bang Ale. Ini setannya anak kecil, Ita. Kalau Bang Ale takut nanti setannya. Sama gue juga takut. Enggak usah takut. Ini jin apa? Ini jin, sosok jin. Walaupun dia menyerupai sosok anak-anak atau anak kecil yang sering kali kita lihat. Apa dia ada makhluk yang nggak jadi ke alam sana apa gimana? Nanti kita coba tanya. Oke. Yang jelas namanya jin itu tidak ada hubungannya dengan ruh. Jangan mana-mana ya.
Saya tunggu di sini aja ya. Ki. Boleh, siap. Sure, zat, sifat. Fa'in tal fokus. Indah. Sure, zat, sifat, wujud. Ata tangannya gini. Enggak apa-apa. Tangannya gini, lurus gini. Oke. Sir, zat, sifat. Panas. Bang. Anu, Panas. Sirullah, zatullah, sifat, wujud. Aduh, gak kuat panas. Panas. Taruh sini. Saya interogasi dulu kamu. Panas. Selain kamu ada siapa aja di sini? Ini mau dibuat rumah masa depan buat anaknya Ata nih. Hah? Ada wanita. Siapa namanya? Hah? Yang benar. Jadi saya coba tanya nih, Tak. Nanya sosok yang ada di sini. Ini tadi saya coba tanya, ada sosok yang bernama Siska. Siska di sini. Kenapa kamu? Bisa ditanya. Siska ini siapa? Jangan bohong. Lu jin. Bukan orang yang udah pernah hidup terus mati. Ada berapa makhluk di sini? Hah? Ya maksudnya ngeyel gitu ya, Bang ya. Jadi dia cerita bahwa Siska itu pernah hidup beberapa tahun yang lalu, terus nongkrongnya di sini, Tak. Nah, kenapa saya bentak? Karena dia mencoba mengelabui bahwa orang yang meninggal itu tidak ada hubungannya lagi ke alam manusia atau alam dunia. Jadi yang tadi sempat dikasih tahu Siska itu adalah sosok jin yang mencoba menyaru sebagai ruh gentayangan. Jadi dia katanya ini Siska ini diperkosa terus dibunuh di seputaran. Ada kali nggak di sini? Ada kali. Dekat dari sini. Nah, jadi konon katanya kata nih sosok kecil ini, kerdil ini, Siska itu sering ada di sini, menempati tempat ini. Kalau di sana itu ada sosok genderuwo. Hah? Di luar. Cuman dari tadi kita jalan ke sini itu saya belum melihat, makanya saya baru melihat sosok kecil ini. Seperti itu. Coba kita lihat lagi yuk. Udah, keluar Ki, luar aja Ki. Ayo. Aku takut Ki di sini. Keluar. Nah, bisa diceritain pengalaman Tak tadi pada saat disentuh koin? Panas sih. Lihat nih, ini nggak dibuat-buat merah tuh. Iya, jadi pas disentuh tadi kayak di gerus gini ya, kayak apa dicubit gitu. Kayak dicubit ya, karena dia sifatnya anak kecil. Jadi namanya sifat anak kecil kan nakal nih. Nah, sifatnya mengganggu dia. Coba kita kesini. Kalau kayak gini bisa diusir kan Ki? Bisa. Saya tuh tertarik sama sosok yang katanya ada genderuwo di pojokan sana, cuman memang nggak kelihatan ya karena ini kehalang sama apa namanya? Sama masih agak panjang sih. betul. belakangnya. Nah, kalau saya ke sana ngerinya ada kodok nih tuh. Kalimatillah. Tuh kan kalau motor juga apa kodok. Sorry ya, gengs. Saya fobia, gengs. Masa berani sama genderuwo mau biar Beda. sama kodok Beda, Pak. takut. Jangan Do yang gitu. ngadepin genderuwo Abang, saya ngadepin kodoknya. Ya udah duluan. Duluan, ayo. Jadi harap waspada. Yang kita khawatirin nih ular nih, Tak. Jadi ada ular gitu.
Karena kalau semak-semak seperti ini Udah lama ya ada ular ya. pasti rawan. Kok ada yang gerak-gerak Bang di belakang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya halul hadam. Ya halul rah. Ya halul gaib. Ya halul jasad. Hadir. Hemat travel jin. Tunjukkan eksistensi kalian. Hadir. Ki, ngeri Ki, kejauhan Ki. Apa? Ada air nggak? Ada air nggak? Air, Air. Kita coba tarik air dari sini. air. Iya, aku siang aja nggak pernah nyampe sini Ki. Pertama dia kali ada nih. Di ini nih tak nih. Ini Ki Prana lagi coba berinteraksi apa? Iya. Jadi dia dipancing ke sini tuh dia nggak mau. Sini. Kalau kayak gini nih, dia misalnya kita tebang, merekanya hilang apa tetap ada sih Ki? Namanya jin, pada saat dia sudah ada di tempat ini, dia akan menempati tempat ini, tak. Jadi ini mesti kita ruqyah paling nggak. Di ruqyah. Bagus sih Ki kalau di ruqyah. Ngumpet lagi dia. Gerakin dulu, gerakin. Serem banget ini. Nggak pernah nih, saya nggak pernah sampai sini. Apa Ki? Ada suara tapi nggak kelihatan. Mundur. Ikutin saya, ya. Nanti sebutin alamat tempat ini. Tapi di bip ya di video Di ya. bip ya. Di bip ya. Auzubi kalimatillah hitamati min syarri ma khalaq. Al-Fatihah bin yatin sifa wa salama wal barokah. Rumah alamatnya. Saya ulillahillahum al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mending kita coba ke depan sana. Oke, kita ke depan dulu. Kalau di ruqyah gitu dia butuh sehari lain kali gitu ya Ki ya? Jadi kayak satu-satu kita doain gitu. Iya, karena kan memang kendalanya ini rumput-rumputan nih tak nih. Karena namanya ruqyah itu kan harus pojok-pojok. Jadi ada 1, 2, 3, 4 penjuru itu kita tutup biar mereka itu nggak berani masuk kembali ke arena ini. Yang jelas pada saat kita mau masuk ke tempat yang mungkin belum pernah kita datangi, even itu tanah kita sendiri, berarti kan kita jarang tuh, karena belum dibangun tak. Benar. Sebaiknya kita ucapkan auzbika limatillah hitamati min syarri ma khalaq. Kalau untuk muslim ya, artinya aku berlindung dari kejahatan makhluk Allah lainnya. Jadi agar kita diberikan proteksi dari hal-hal yang tidak kita inginkan, seperti itu. Kalau yang Ki pernah lihat tadi ya, itu ada genderuwo. Genderuwo itu dia dari kenapa dia tiba-tiba jadi genderuwo? Jin itu bisa termanifestasi menjadi apapun. Nah, artinya gini, mungkin sosok yang tinggi besar dulu orang dulu melihat sosok tersebut, akhirnya spontanitas menyebut sosok genderuwo. Udah lewat. Oh mas. Sosok genderuwo. Akhirnya sosok tersebut menjadikan nama itu menjadi hak paten mereka. Makanya pada saat kita takut, jangan pernah kasih ruang di dalam pikiran kita untuk menggambarkan visual-visual dari sosok jin. Misalkan gini. Ini tips buat semuanya ya berarti. Betul. Ya? Jadi misalkan kita lagi takut nih, pasti yang ada di dalam alam bawah sadar kita ini setan-setan seperti yang ada di film. Kuntilanak, genderuwo, pocong dan lain sebagainya. Akhirnya termanifest pada saat kita merasakan takut tersebut. Pada saat kita merasakan takut, mereka dengan mudah untuk memanipulasi pikiran manusia tuh. Dikuatkanlah rasa takut itu untuk menggambarkan visual-visual yang tadi dihayalkan sama orang tersebut. Muncullah sosok-sosok itu. Istilahnya dia ini korban atau? Enggak ada yang namanya orang meninggal terus tiba-tiba menjadi ruh gentayangan.
atau arwah gentayangan. Saya sebagai muslim itu meyakini itu berdasarkan Quran dan hadis. Adanya alam barzah yang artinya dinding atau pembatas. Logikanya kita pukul-pukul sekuat tenaga belum tentu dinding tersebut itu hancur. Apalagi barzah atau dinding buatan Allah. Jadi tidak ada yang namanya ruh yang setelah melalui proses kematian dia kembali lagi ke alam dunia. Begitu pula orang yang masih hidup masuk ke alam ruh itu tidak mungkin tanpa melalui proses yang namanya kematian. Kalaupun ada sosok yang menyerupai anak kecil tadi, wanita, terus apapun itu jin, sosoknya itu tetap jin. Jadi kenapa dia bisa jadi jin? Karena tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jauh sebelum manusia pertama lahir, pertama diciptakan, jin. iblis terlebih dahulu 10.000 tahun. 10.000 tahun sebelum betul. diciptakan. 2000 tahun sebelum Nabi Adam diciptakan, jin diciptakan. Jadi dimanapun kita berpijak, mereka sudah dulu ada. Betul. Jadi sebenarnya setiap tempat di dunia ini tuh ada ya? Pasti ada. Pasti ada jin Pasti itu. ada. Jadi tinggal kitanya gimana membawa diri juga. Makanya kita juga sikap kita harus baik ya di setiap tempat-tempat baru ya. Jadi bukannya kita takut kepada mereka ya, tapi paling tidak kita menjaga adab kita. Adab dari sesuatu hal yang misalkan kita masuk ke tempat ini, nggak mungkin dong kita ngomel-ngomel atau maki-maki. Bukannya kita takut kepada jinnya, bukan. Paling tidak kita suul adab agar kita dihormati dan menghormati sesama, menghormati ciptaan Tuhan lainnya seperti itu. Jadi kita nggak boleh takut sama yang beginian, itu sebenarnya nggak boleh. Jadi semoga nanti kalau ini rumah masa depan buat anakku, semoga ini nggak diganggu. Insya Allah enggak. Iya. Insya Allah. Berarti nanti next aku bakal kesini lagi sama Kiprana. Siap. Ataupun nanti mungkin bawa ustadz gitu ya Ki ya. Kita rame-rame. Mungkin setiap sudut ini bakal kita ruqyah. Mungkin gak ya tiba-tiba ntar ada yang kesurupan gitu-gitu. Bisa terjadi. Jadi dia, kesurupan tuh berarti makhluk halus dia masuk ke tubuh orang itu ya? Jin tersebut masuk. Nah, Jin tersebut masuk. Makanya, nah ini saya menghimbau buat subscribernya Atta atau subscriber saya atau siapapun itu yang menyaksikan tayangannya Atta saat ini, jangan pernah mengkosongkan diri kita untuk sesuatu yang tak kasat mata. Artinya jangan pernah memberikan space di dalam diri kita. Karena kalau contohnya gimana tuh memberikan space? Kalau sekali kita dimasukin sama jin, iya, kita akan mudah dikontrol sama jin tersebut. Oh, jadi sekali kita pernah kesurupan, kita akan kesurupan lagi? Kita akan kesurupan terus, seperti itu. Dan kita harus lihat juga, pada saat orang kesurupan, kalau dia melek, dia akan melek terus. Tapi untuk dia kedip itu jarang banget. Kalau dia merem, mau dia jalan kayak gimana dalam kondisi dia merem, dia tidak akan pernah yang namanya kesandung dan lain sebagainya. Tapi katanya ada orang sensitif, dia memang gampang kesurupan, gampang ini, ada juga kan? Dia masalah sensitif atau tidaknya. Kan ada orang memang diberikan penglihatan bisa melihat langsung. Betul. Kalau kayak kita kan mungkin aku memang nggak mau membuka itu karena aku takut nggak kuat. Jangan pernah memberikan space. Jangan pernah kita. Ya. Jangan pernah. Berarti karena orang itu memberikan space jadi kelihatan gitu. Akhirnya gampang dirasuki gitu. Kasihan badannya nanti. Karena akan dihinggapi sama negatif-negatif yang ada di tempat-tempat yang dia datangi. Biasanya seperti itu. Kalau Ki bisa lihat nggak ya di sana itu, aku tuh nggak tahu ya. Kan di sini lurus nih, terus kita ke kiri. Di kiri itu kan kayak ada pohon-pohonnya tuh yang beda dari yang lain. Katanya di setiap pohon itu suka ada juga yang nangkring. Ki bisa lihat nggak sebelum kita cabut nih? Kita mesti ke sana karena susah sih jalannya. Susah banget gitu. Karena kan ini ketutupan ya Taya. Iya guys, ini susah gitu. jalannya ya. Yang jelas nih energi dari jin itu pasti ada di seputaran tempat. Soalnya pohonnya kan udah kayak tua-tua banget nih Ki. Udah tinggi-tinggi. Jadi kita harus ada satu waktu mungkin sekalian dia tuh kagak ditebang-tebang bisa kita jalan ya. Nah, lebih baik enak seperti itu. Jadi kita tebang terlebih dahulu. Jadi enak nih. Point of view-nya yang akan kita datengin bisa kita netralisir. Oh. Gitu. Itu ya guys ya. Jadi thank you ya Ki. Siap, udah sama-sama. Mau penelusuran di tempatku. Terima kasih juga info-infonya. Semoga yang baik bisa kita ambil, yang buruk dari kita berdua bisa jangan diambil, ambil baiknya aja. Tapi kok tadi tuh oke, aku masih penasaran kok tiba-tiba ini aku bisa panas banget ya? Kita memanifestasikan energi. Jadi bukan memanifestasikan bentuk visual dari jin, tetapi mengambil energi mereka yang ada. Maksudnya dia energinya tuh panas berarti dianya? Kalau manusia diciptakan dari apa? Tanah. Dari tanah. Jin diciptakan dari apa? Panasnya api. Api. Jadi kita hanya mengambil secuil energi yang ada di dalam jin. Makanya jangan pernah
sekali-sekali kita menggunakan jin atau membuat space di dalam diri kita. Nah, itulah energinya. Sambil jalan guys, aku lama-lama ngeri guys. Ayo kita jalan sambil di center ya. Jangan ada yang tersandung jadi jatuh. Ini guys ya, kita lihat. Karena ini kita nggak bisa jalan nih. Tadi aku sama Ki mau ke sono, tapi nggak bisa. Ini bener-bener tinggi banget dan ngeri banget sih, banyak pohon-pohon dan dia kayak nggak tahu kayak rumput liar tapi udah setinggi ini, lebih tinggi dari saya. Ngeri juga, takut ada ular, ada apa. Apalagi Ki takut juga mau kodok. Oh, dia bisa